and would like to see if we could solve the Iran problem in an intelligent way as opposed to a brutal way. There's only two, intelligent and brutal. Those are the two alternatives. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pihaknya dan Iran telah hampir menyetujui persyaratan perjanjian nuklir Kamis 15 Mei 2025. Dalam wawancara dengan wartawan di Doha, Qatar, Trump menyebut hanya ada dua kemungkinan penyelesaian perjanjian dengan Iran, yakni dengan cara yang cerdas atau brutal. And would like to see if we could solve the Iran problem in an intelligent way as opposed to a brutal way. There's only two, intelligent and brutal. Those are the two alternatives. Trump menggambarkan pembicaraan antara utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebagai negosiasi yang sangat serius. Pembicaraan antara keduanya juga disebut Trump terus mengalami kemajuan. Tanpa memberikan rincian, Trump mengisyaratkan perundingan makin selaras dengan persyaratan yang ia cari. Namun sepanjang kunjungan 4 harinya ke Timur Tengah, ia menggarisbawahi bahwa tindakan militer terhadap fasilitas nuklir Iran dapat terjadi jika perundingan gagal. Sehari sebelumnya pada Rabu 14 Mei 2025, dalam pertemuan Dewan Kerjasama Teluk di Riyadh, Trump menyampaikan keinginannya untuk bersepakat dengan Iran guna mengakhiri program nuklir Teheran. Namun ia menegaskan sebagai syarat mutlak, Teheran harus menghentikan seluruh dukungan terhadap kelompok-kelompok proksi di kawasan. Dalam pidatonya, Trump juga menyebut Iran sebagai kekuatan yang paling merusak di Timur Tengah. Teheran dituding menyebabkan penderitaan tak terbayangkan di Suriah, Lebanon, Gaza, Irak, dan Yaman. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan pernah membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir dan menawarkan peringatan terakhir kepada Teheran untuk memilih antara melanjutkan kekacauan dan teror atau menempuh jalan menuju perdamaian. Pernyataan ini disampaikan di tengah kondisi yang kian menegang menyusul 4 putaran perundingan yang telah digelar AS dan Iran sejak awal April 2025. I want to make a deal with Iran. I want to do something if it's possible. But for that to happen, it must stop sponsoring terror, halt its bloody proxy wars, and permanently and verifiably cease its pursuit of nuclear weapons. They cannot have a nuclear weapon. I don't imagine there's anybody at this table or anybody in this room that would say they can. Trump menyatakan kesediaannya untuk membuat kesepakatan baru dengan Iran, asalkan para pemimpinnya mengubah arah. Namun ia memperingatkan tawaran itu tidak akan bertahan selamanya dan menegaskan kesiapan pemerintahannya untuk menerapkan tekanan maksimum jika Iran menolak. Di tengah perundingan yang disebut Trump hampir mencapai kesepakatan, Amerika Serikat malah memberi sanksi baru ke Teheran pada Rabu 15 Mei 2025. Sebagai bagian dari upaya tekanan maksimum pada Rabu 14 Mei 2025, Departemen Keuangan Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap 6 individu dan 12 entitas yang berbasis di Iran dan China. Melansir Reuters, mereka dituduh terlibat dalam upaya membantu Iran memproduksi komponen penting untuk program rudal balistiknya, termasuk serat karbon yang digunakan dalam pembuatan rudal balistik antar benua. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada lebih dari 20 perusahaan dalam jaringan yang disebut telah lama mengirim minyak Iran ke China. Sementara kilang minyak independen Cina atau Teapot dan operator terminal pelabuhan di Cina diberi sanksi karena telah membeli minyak Iran. Mendengar segala tuntutan Trump, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun.
Adapun pernyataan ini disampaikan olehnya dalam siaran langsung televisi pemerintah Iran pada Rabu 14 Mei 2025. Bagi dirinya, lebih baik mati syahid dengan kehormatan dan perjuangan daripada hidup dalam ketakutan atau tunduk pada tekanan musuh. Sementara Menteri Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan Iran, Muhammad Atabak, menyatakan meski Iran terkena sanksi yang tidak adil, negaranya tetap aktif, kreatif, dan dapat diandalkan dalam ekonomi nasional. Ia menegaskan Iran berkomitmen untuk tetap menjadi pemain penting di pasar global, meskipun menghadapi berbagai kendala. ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه اعتماد به نفس به عنوان بازیگری فعال، خلاق و قابل اعتماد در اقتصاد جهانی است. Antara cerdas dan brutal, begitulah Trump menggambarkan opsi untuk menyelesaikan persoalan Iran. Perundingan diklaim nyaris rampung, namun di balik tangan yang mengajak damai, sanksi baru justru dijatuhkan. Iran pun tak gentar, memilih mati terhormat daripada hidup dalam bayang-bayang Amerika. Dunia menyaksikan dua ego besar saling menekan, saling mengancam, tanpa ada jaminan siapa yang akan lebih dulu mengalah. Diplomasi kini berada di ujung tanduk, dan dunia menahan napas, menanti akhir dari kisah dua kekuatan besar ini. Saksikan perkembangan perundingan AS Iran hanya di kanal YouTube Kompas.com.